Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai istihsan sebagai dalil hukum bersama saya Asad Hussein, guru fikih Mandua Langkat. Yang pertama kita akan lihat pengertian. Secara bahasa, istihsan berarti menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah usul fikih, istihsan ada dua. Yang pertama, berpindah dari kias jali kepada kias khafi. Dan yang kedua, berpindah dari ketentuan umum kepada pengecualian. Karena tujuan hukum tidak tercapai. Contohnya adalah menyamakan wakaf dengan sewa menyewa, bukan kepada jual beli. Dilihat dari unsur kesamaan, maka menyamakan wakaf dengan jual beli lebih kuat, yaitu sama-sama melepaskan hak milik. Tetapi jika harta wakaf tidak bisa dimanfaatkan, maka pewakaf masih memiliki tanggung jawab terhadap harta wakaf tersebut. Sama halnya seperti orang yang menyewakan sesuatu memiliki tanggung jawab sampai barang yang disewakan bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan jual beli, setelah sesuatu dijual, maka penjual tidak lagi bertanggung jawab terhadap benda yang dijualnya tersebut. Ini adalah contoh berpindah dari kias jali, ilatnya lebih kuat, kepada yaitu pelepasan hak, kepada kias khafi, ilatnya lebih lemah, yaitu manfaat. Berikutnya contoh istihsan adalah berpindah dari ketentuan umum kepada pengecualian, seperti jual beli inden atau pesanan atas dasar kebutuhan manusia. Berdasarkan ketentuan umum, barang yang diperjualbelikan harus ada saat transaksi. Sedangkan pada jual beli inden atau jual beli pesanan, barang pada dasarnya belum ada, tetapi uang telah diterima oleh si penjual. Kita lanjutkan kepada macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan dengan nas, seperti tidak batalnya puasa orang yang makan dan minum karena lupa. Berdasarkan ketentuan puasa, maka orang yang makan dan minum puasanya batal. Tetapi karena ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang makan dan minum karena terlupa, maka janganlah ia membatalkan puasanya, tetapi dia harus melanjutkan puasanya. Berdasarkan istihsan, maka orang yang makan minum karena lupa, maka puasanya tetap dianggap sah. Selanjutnya adalah istihsan dengan ijma, seperti biaya sewa kamar mandi umum, sekalipun tidak ditentukan berapa banyak air yang dipakai dan lama pemakaian. Berdasarkan ketentuan sewa, maka harus jelas berapa lama pemakaian dan berapa banyak yang harus dipakai. Tetapi berdasarkan ijma, dibolehkan dalam sewa kamar mandi tidak ditentukan berapa lamanya dan berapa air yang dipakai. Contoh yang paling sering adalah ketika sewa kamar mandi untuk buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000, tanpa harus ditentukan berapa lama dan berapa air yang dipakai.
pakai. Selanjutnya adalah istihsan dengan qiyas khafi, seperti contoh yang di atas, yaitu menyamakan wakaf dengan sewa menyewa, bukan dengan jual beli. Berikutnya istihsan dengan maslahat, seperti bolehnya dokter melihat aurat pasien untuk diagnosa penyakit. Berdasarkan ketentuan umum, maka seseorang tidak boleh melihat aurat orang lain, apalagi melihat aurat lawan jenis. Tetapi untuk mendiagnosa penyakit atau mengobati penyakit, maka seorang dokter boleh melihat aurat orang lain, termasuk melihat aurat lawan jenis sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya istihsan dengan uruf atau tradisi atau kebiasaan, seperti jual beli mu'atoh, yaitu jual beli tanpa adanya ucapan saya beli atau saya jual, tapi cukup dengan menyerahkan uang dan mengambil barang, seperti jual beli yang terjadi pada swalayan atau pada mall. Berikutnya adalah istihsan dengan darurat. Atas dasar darurat, seperti cara membersihkan sumur yang kemasukan najis, cukup dengan mengeluarkan najisnya kalau masih bisa dikeluarkan, dan cukup dengan menambah air sumur tersebut sampai hilang warna, bau, dan rasa najisnya, tanpa harus menguras sumur tersebut sampai kering. Kedudukan istihsan sebagai dalil menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah atau pengikut mazhab Ahmad Ibn Hanbal, istihsan merupakan dalil hukum dalam menetapkan hukum syara. Menurut ulama Syafi'iyah, istihsan dengan maslahat dan uruf tidak bisa jadi dalil, tapi istihsan yang lain seperti istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma, istihsan dengan atas dasar darurat, istihsan dengan berpindah dari qiyas jali kepada qiyas khafi, bisa jadi dalil hukum. Sedangkan menurut ulama Zahiriyah, Syiah, dan Mu'tazilah, istihsan tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.